Yeay, haleluya. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Rohani Aku Percaya. Puji Tuhan, sama-sama kita akan diberkati melalui sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kalau tadi saya buka dengan sepotong lagu atau sebagian dari lirik lagu yang sangat luar biasa, saya percaya bahwa biarlah lagu itu bukan hanya enak untuk kita dengarkan, tapi biarlah meresap juga dalam roh tubuh jiwa kita dan juga menjadi rema di dalam kehidupan kita, sama seperti firman Tuhan yang hari ini kita akan terima, biar menjadi kekuatan dan menjadi rema di dalam kehidupan kita untuk kita berjalan menempuh hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kita pasti diberkati. Haleluya. Sama-sama yuk kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, bahwa saudara dan saya sebenar-benarnya disertai oleh Tuhan. Saudara dan saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya, kita semua, Tuhan punya program, Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Tuhan punya rancangannya yang indah, yang luar biasa di atas segala-galanya. Dan Tuhan sudah berjanji, kalau hari ini saudara dan saya, kita menerima Roh Kudus turun ke atas kita, ya, Alkitab katakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. So itu sebabnya hari ini saya akan berbicara tentang I have the power. Yes, sekali lagi sama-sama bersama dengan saya kita katakan I have the power. Amin. I have the power. You and I, we have the power. Power yang seperti apa? Kuasa yang bagaimana? Kuasa yang diberikan oleh yang punya sorga, oleh Allah pencipta langit dan bumi. Kuasa yang tidak pernah terbatas. Kalau ada orang mungkin berkata, hidup saya terbatas, hidup saya mungkin kurang, hidup saya mungkin tidak sehebat kamu, dan lain-lain. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah terbatas, yang tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Dan hari ini kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Saudara dan saya adalah anak-anak, yaitu warga kerajaan sorga, anak-anak Tuhan yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. So itu sebabnya hari ini saya mau bagikan, saya mau ingatkan kepada roh saudara dan roh saya juga, dan kita semua hari ini saudara dan saya, kita punya pembela yang kuat, pembela yang luar biasa. Dia adil, dia Tuhan yang setia, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan hanya nama Yesus yang berkuasa untuk memberi saudara dan saya kuasa juga di dalam kehidupan kita. Manusia tanpa kuasa dari Tuhan, manusia cuma debu tanah, manusia lemah. Dan kita tahu, dulu zaman Adam dan Hawa, Alkitab mengatakan bahwa karena adanya dosa, bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia kehilangan kuasa juga. Karena sebenarnya kuasa itu diberikan kepada manusia mula-mula, manusia pertama Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Tapi sekali lagi, karena adanya pelanggaran atau dosa, manusia kehilangan kuasa itu. Dan hari ini, saudara dan saya, kita di zaman akhir, saudara dan saya, kita melalui pengorbanan kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib untuk memberikan saudara dan saya, yaitu kuasa, mengembalikan kuasa itu kepada saudara dan saya. Yesus yang sudah mengerjakan di atas kayu salib bagi saudara dan saya hari ini, agar hari ini engkau dan aku tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kelemahan. Tangan Tuhan Yesus yang dipaku berlubang, agar hari ini tanganmu dan tanganku ada kuasa. Pekerjaan yang kita kerjakan, tangan kita berhasil. Apapun yang kita usahakan diberkati Tuhan. Itu sebabnya perlu tangan yang jujur, tangan yang benar. Bahkan kepala Tuhan Yesus yang di atas kayu salib, Tuhan Yesus diberikan mahkota duri, agar saudara dan saya, kepala kita isinya bukan ketakutan, isinya bukan pikiran yang negatif, isinya bukan kekhawatiran atau kecemasan, tapi pikiran yang kudus,
pikiran yang suci, pikiran yang benar, yang akan menghasilkan kehidupan yang benar juga. Oleh karenanya, Tuhan mau saudara dan saya, di dalam ayat ini, Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Setelah kita menerima kuasa, itu sebabnya kita diberikan perintah atau amanat agung. Untuk apa? Menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Untuk pergi sampai ke ujung bumi. Agar apa? Kita jadi saksi-saksinya Tuhan, saksi Kristus. Menjadi saksi artinya kita harus memberitakan. Menjadi saksi kita nggak bisa diam aja. Ya, Pak Pendeta, mungkin saya kurang pintar berbicara. Saudara dan saya, kita ada di zaman ini, kita bersyukur bahwa teknologi sudah sangat canggih dan maju. Dan kita bisa pakai teknologi yang ada pada kita, yang ada pada zaman sekarang, sosial media atau platform apapun, untuk memberitakan kerajaan sorga, untuk memberitakan kabar baik, Injil kerajaan sorga. Jadi saksi Kristus, jadi saksinya Tuhan. Mungkin bukan dengan kata-kata, mungkin bukan dengan kita berbicara, tapi dengan tingkah laku kita, dengan sikap kita, kita boleh menjadi saksi Kristus. Mungkin dengan perbuatan kita menolong, dengan perbuatan kita yang berkorban, mungkin dengan apa saja yang kita bisa lakukan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pastikan saudara dan saya, kita terlebih dahulu sudah hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena saya percaya kuasa sangat berhubungan dengan yang namanya kekudusan. Kalau saudara dan saya hidup dalam kekudusan, dan saya percaya saudara dan saya pasti bisa, pasti mampu, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Dan minta sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, agar saya didapati tidak bersalah, agar saya didapati boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saya percaya ketika saudara terus datang pada Tuhan setiap hari, hidup berkenan, melekat kepada Tuhan, secara otomatis kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Dan saya percaya ketika hidupku berkuasa, saudara dan saya dapat melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan, engkau dan aku akan menjadi dampak yang hebat, akan menjadi pengaruh yang luar biasa, yang bahkan kadangkala kita sendiri tidak menyadarinya, bahwa saudara dan saya, kita juga pasti bisa dipakai Tuhan. Keluargamu, keluargaku bisa dipakai Tuhan. Hidupmu anak-anak muda belum selesai sampai di titik yang hari ini mungkin engkau alami atau engkau ada. Tapi hari ini pesan firman Tuhan dengan sangat jelas berbicara kepada setiap kita, engkau bisa dipakai Tuhan. Untuk apa? Jadi saksinya Tuhan. Mulai dari Yerusalem. Yerusalem adalah gambaran keluarga, gambaran yang terdekat, orang-orang terdekat dengan hidup kita, yaitu keluarga kita. Yerusalem, gambaran warga sorga. Tuhan mau keluarga kita terlebih dahulu untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi setiap kita. Setelah dari Yerusalem, pergilah juga ke Yudea. Yudea adalah gambaran teman-teman, ya, orang-orang yang terdekat di sekitar kita, lingkungan kita. Tuhan mau beritakan Injil kabar baik, beritakan Tuhan itu baik, beritakan Yesus sanggup buat mujizat, beritakan bahwa Yesus sanggup menyelamatkan, memulihkan, mengembalikan apa yang gak ada, bahkan membuat utuh kembali apa yang retak, apa yang hancur. Tuhan sanggup untuk mengadakannya. Kalau Dia sanggup mengubah air jadi anggur, Dia sanggup buka mata orang buta, Dia sanggup yaitu menghancurkan segala kuasa gelap, bahkan juga orang-orang yang kerasukan setan. Saudara dan saya, kita harus percaya bahwa kuasa itu sudah diberikan kepada engkau dan aku. Tuhan pakai sarana, Tuhan pakai yaitu perjamuan kudus minyak urapan. Tuhan pakai sarana yang hari ini ada pada saudara dan saya. Di balik sakramen kuasa minyak dan anggur, perjamuan kudus minyak urapan, ada kuasa Tuhan yang sangat hebat. Bahwa saya terlalu percaya, darah Yesus sanggup membangkitkan bayi yang sudah mati dalam kandungan, sanggup dibangkitkan. Tuhan sanggup lakukan itu dengan satu pot perjamuan kudus, tetes darah Yesus, bayi itu bangkit. Dan sudah beberapa puluh bayi ya yang sudah disaksikan, kesaksian-kesaksian yang sangat hebat, bahkan dengan kuasa minyak urapan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bayi yang sudah 15 menit tidak ada tanda kehidupan. Bahkan petugas medis profesional berkata bahwa sudah tidak ada harapan, tapi diurapi dengan kuasa minyak urapan. Satu tetes minyak di atas kepala bayi itu. Dan ketika sudah diurapi, mujizat terjadi. Bayi itu bangkit, namanya Olivia.
Kenapa namanya Olivia? Karena dia diselamatkan oleh kuasa Tuhan melalui sarana kuasa minyak urapan. Minyak itu olive zaitun, minyak zaitun. Jadi ketika saudara dan saya hari ini mendengar pesan ini, mari saudara dan saya percaya, bangkitkan imanmu, maju bersama Tuhan. Jika ada orang yang menolakmu, jika ada orang yang mungkin membenci saudara, lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jika engkau tidak diterima di sebuah tempat, pergilah keluar, tebaskan debunya dari jubahmu, dan berjalanlah. Selama saudara dan saya sudah mengabarkan, sudah memberitakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada saudara dan saya untuk menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, orang-orang asing, orang-orang yang mungkin kita tidak seiman dengan kita, bahkan sampai ke ujung bumi, sampai tempat yang belum mendengar nama Yesus. Ketika saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan dengan taat dan setia, maka Tuhan juga yang pasti akan berperkara atas kehidupan kita. Lakukan bagian kita, apa yang kita bisa, apa yang kita percaya, yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Roh-Nya yang kudus bekerja bagi saudara dan saya, mendatangkan segala kebaikan. Maju terus dalam Tuhan, sebab sesungguhnya kuasa itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Bangkit, lawan semua ketakutanmu, lawan semua kecemasanmu. Dia ada besertamu, dia ada di samping kita. Tuhan Yesus pasti memberkati. Jadilah setia, jadilah kuat, tetaplah percaya. Shalom.